ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Takmir Masjid Al-Hadi FTUB yang dirahmati Allah, para Bapak Ibu dosen maupun tenaga pendidik, adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, serta para jemaah kajian sore sekaligus berbuka bersama Semarak Ramadan Takmir Masjid Al-Hadi 1444 Hijriah. Alhamdulillah alamin, salawat dan salam tercurahkan pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat-sahabatnya. Semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah kajian sore Semarak Ramadan Al-Hadi, izinkan kami di sore ini yang insya Allah tidak akan lama lagi, karena pasti yang ditunggu-tunggu kita semua itu selama puasa ini adalah waktu berbuka. Nah, itu yang paling ditunggu sebenarnya. Jadi saya coba ini, kalau lihat judul topiknya saya sampaikan kelihatannya berat sebenarnya, tapi saya coba menyederhanakan saja sambil guyon biar adik-adik tidak ngomong bisa fokus gitu ya. Nah, kita diskusi saja gitu ya. Jadi saya ingin mengajak kita semua, saya pribadi, adik-adik, karena kita background kita ini kan di bidang engineering teknologi. Saya yakin ada di elektro ini sudah paham, apalagi anak-anak sekarang pasti sudah familiar gitu ya, dengan dunia IT, artificial intelligence gitu ya, apalagi yang terbaru tentang ChatGPT. Ada yang pernah mencoba ChatGPT? Sip, saya yakin mostly sudah pernah coba ya. Saya melihat kalau adik-adik sudah pernah mencoba ya, misalkan tes saja, mencari sebuah definisi. Saya pernah mencoba mencari sebuah definisi keilmuan, misalkan di bidang saya, apa yang dimaksud dengan business intelligence, maka jawabannya itu lebih lengkap, lebih syahid daripada saya ngajar ChatGPT. Betapa hebatnya gitu ya, perkembangan teknologi sampai-sampai yang biasanya kita googling harus nyari sumber resource satu-satu. Kalau misalkan adik-adik misalkan cari definisi apa, misalkan sistem teknologi, diklik di Google maka banyak referensi yang muncul, macam-macam pendapat. Tapi ketika kita pakai ChatGPT atau Bing, mungkin pernah nyoba Bing ya, aplikasi Bing, maka dia merangkum semua jawaban itu dalam sebuah platform ChatGPT. Begitu hebatnya ChatGPT ya. Tapi ada yang menarik, saya ingin lompat adik-adik, saya ingin kalian, saya yakin mungkin pernah melihat video ini. Video ini singkat, ini dibuat oleh Nvidia.
Ini seharusnya ada suara sebentar. Masih bisa dimatiin? Sudah mati? Ini kebantar nanti. Oke, ya. Ini sebenarnya harus ada suaranya tapi tidak muncul ya. Oke, saya kasih ilustrasi saja adik-adik semua. Bayangkan avatar ini adalah saya sekarang sedang kasih ceramah. Ini dibuat oleh Nvidia. Tahu nggak? Nvidia ini, aplikasi ini UB punya. UB itu udah punya aplikasi ini. Ada di Teknik Informatika, Center of Artificial Intelligence. UB punya ini, kerjasama sama Nvidia sekarang mau buat kayak gini. Jadi bayangkan, yang kita ketik, misalkan saya pengen tanya sama Pak Tri, Pak, apa sih yang dimaksud dengan sistem teknologi? Maka saya buka aplikasi Nvidia, ada Pak Tri versi virtual, bisa ngomong langsung dengan Pak Tri versi avatar. Dan Pak Tri versi avatar menjawab langsung apa yang kamu tanyakan. Tidak perlu diketik seperti yang ada di ChatGPT yang di sini. Nah, ini contoh. Kalau saya mau nanya apa sesuatu, saya harus ketik di sini kan, whatever, keluar jawabannya. Ini sepertinya saya tanya, apa yang dimaksud dengan social media analitik? Jawabannya perfect, exactly. Tapi melalui aplikasi Nvidia tadi, seolah-olah di layar itu ada Pak Tri. Pak, apa sih artinya sistem teknologi? Maka Pak Tri langsung menjawab. Ada human interaction di situ. Itu gambaran teknologi yang akan kita hadapi saat ini dan di masa yang akan datang. Jadi kalau saya kembali ke sini adik-adik semua, saya ingin berbagi, kita menyamakan persepsi dulu gitu ya. Apa sih tantangannya dan dampaknya kepada keyakinan kita sebagai umat manusia yang beragama, apalagi konteksnya dalam referensi ilmu Islam ya. Saya yakin AI adik-adik sudah banyak memahami itu. Tapi saya ingin lompat ke sini, cerita sedikit. Ada yang pernah membaca buku ini? Ada atau membaca sinopsisnya saja? Bukunya Harari, seorang sejarawan Israel yang menjabat sebagai profesor di Departemen Sejarah. Dia membahas tentang sejarah singkat umat manusia dan masa depan umat manusia. Buku ini hitungannya buku lama, hampir 9 tahun. Tapi buku ini cukup, bahkan sangat fenomenal. Kenapa? Karena ya, katanya Harari itu, dia sudah memprediksikan tentang resiko AI di masa depan. Harari melihat potensi besar AI itu meningkatkan kemampuan manusia, tapi juga meningkatkan resiko pengangguran massal, kesenjangan sosial, karena mengurangi peran manusia di tempat kerja. Yang tadi saya bilang, jadi kalau mau bimbingan ke Pak Tri, bimbingan Pak Redi, nggak perlu ketemu langsung orangnya, tinggal buka aplikasinya, AI-nya langsung, Pak Redi saya mau tanya apa sih ini, yang jawab adalah avatarnya, nggak ketemu langsung gitu. Dan itu sedang dan akan terjadi. Di buku ini itu sudah dibahas. Elon Musk mengatakan AI musuh terbesar manusia. Jadi dia jadi ancaman jika kita tidak mengatur dan dikelola dengan bijaksana. Jadi betapa liarnya gitu ya, kalau kita nggak menggunakan dengan bijak. ChatGPT, jadi sekarang mohon maaf, kita mungkin sudah tidak ada lagi soal mengeluarkan soal UTS, UAS, terus open book gitu ya. Sifatnya definisi nggak mungkin, karena apa? Tinggal buka di HP, ChatGPT kejawab sudah.
ini gambaran betapa mudahnya kita dapat informasi dan sebagainya, ya, dan seterusnya ceritanya. Gitu. Saya pengen lompat sekarang sedikit, saya spesifik ke ChatGPT ya, adik-adik. Mungkin ada yang belum pernah mencoba. Gitu. Ini adalah model besar bahasa alami, OpenAI, gitu ya. Model ini dapat memahami bahasa manusia dan memberikan respons yang sesuai terhadap pertanyaan maupun pernyataan. Saya kira ada di elektro sudah sangat familiar dengan ini. Faktanya adalah ChatGPT mencapai 1 juta pengguna kurang dari 1 minggu. Itu luar biasa loh. Kalau bisa mencapai penggunanya itu sampai dengan 1 juta. Hanya dengan waktu kurang, bahkan 5 hari, seminggu lah. Aplikasi-aplikasi lainnya butuh berapa tahun supaya mencapai penggunanya 1 juta. Ya. Saya nggak akan jelaskan ini terlalu teknis gitu ya. Tapi yang menjadi poin penting sore ini adalah apa jadinya kalau kita tanya referensi tentang keislaman, itu kita tanya ChatGPT. Apa hadisnya melaksanakan ini? Yang jawab ChatGPT. Apa hukumnya, dasarnya, dalilnya melaksanakan A, B, C? Kita tanya ChatGPT. Yang selama ini kalau kita belajar agama pasti harus melihat gurunya siapa. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim sudah dijelaskan, dalam memilih sumber referensi pilihlah guru yang tepat. Guru ini menjadi kunci transfer knowledge di dalamnya. Bagaimana kita memastikan bahwa knowledge yang kita dapat itu menjadi bijak kita bersikap, itu tergantung guru kita. Tapi sekarang fungsi guru itu bergeser karena sudah banyak di backup oleh teknologi tadi. Ya. Nah, survei membuktikan dari ekonomi grafik generasi Z Indonesia itu surveinya mengatakan bahwa agama sangat penting. Komitmen terhadap agama menjadi salah satu faktor penting kebahagiaan generasi Z itu sekitar 93% di seluruh dunia. Indonesia tertinggi. Artinya bahwa karena kita nih generasi Z, apalagi generasi Y dan kawan-kawan, positifnya adalah masih mempercayai pentingnya agama. Tapi di sisi lain kita harus hati-hati bagaimana mencari sumber referensi. Kita dimudahkan dengan berbagai macam ceramah di YouTube. Kalau misalnya masih bingung, tinggal tanya ChatGPT dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah kalau orang marketing bilang wah berarti belajar agama itu gampang. Iya gampang, aksesnya gampang, tapi nanti dulu. Kalau kita ngomong dalam tahapan taksonomia itu kan pertama kita dapat data, apakah data atau informasi itu bisa menjadi knowledge dan knowledge itu bisa menjadi wisdom. Ini penting. Kita dapat ini sebuah contoh yang saya lakukan, kenaikan tren pertanyaan tentang agama. Ya, bagaimana tren generasi muda sekarang dalam bertanya soal agama kepada ChatGPT atau AI? Apakah mengalami kenaikan? Ini jawaban ChatGPT. Sebagai AI, saya tidak memiliki akses ke data statistik. Namun dari pengalaman saya dan pertanyaan bla 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 bla, lihat jawabannya. Membangun narasinya bagus. Bahkan mungkin lebih bagus dari orang yang berceramah di depan atau bapak ibu yang ngajar di depan. Ya. Jadi kalau saya katakan ini sebuah tantangan besar adik-adik. Ya. AI, ChatGPT menawarkan kemudahan akses informasi, knowledge seluas-luasnya.
tapi ada satu hal yang dia tidak punya dari teknologi ini. Sama kayak misalkan ngajar di kelas. Dulu kita kena pandemi, semua pakai online. Bahkan Bapak Ibu dosen rame-rame buat video pengajaran, di-upload di YouTube. Maka kalau adik-adik mau pengen tahu materi pertemuan kesekian, buka YouTube-nya Pak X, Bu X, maka materinya ada di situ. Sama halnya seperti ChatGPT. Itu teknologi. Tapi ada satu hal yang dia tidak punya. Apa itu? Empati. Empati tidak ada. Contoh, sekarang kita bertemu. Bayangkan adik-adik sekarang ketika mendengarkan ceramah ini, itu melihatnya adalah virtual saya. Rasakan perbedaan ketika ketemu langsung, discuss. Saya bisa tanya, Liz, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana, bla 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 bla, discuss. Story gimana? Ada yang kurang, apa yang kurang? Ada pertanyaan masih bingung? Discuss. Itu proses membangun empati. Dapat feel-nya bahasanya sekarang itu. Makanya kalau kita ngomong di dunia akademik, ngajar, proses mengajar di kelas itu adalah core bisnis inti dari proses pembelajaran kita. Mungkin cara mengajar saya di kelas, saya bisa dibilang Bapak Ibu, tidak lebih hebat dari materi di YouTube. Mungkin teman-teman di mesin, mekanika fluida dan kawan tinggal search di YouTube, materinya bagus-bagus, visualisasinya malah lebih bagus dari Bapak Ibu yang ngajar di kelas. Tapi ada satu yang dia nggak punya di YouTube, apa? Proses bangun empati, dapat feel-nya. Human interaction itu menjadi penting. Budaya, etika itu menjadi value yang sangat penting yang tidak dipunyai oleh ChatGPT dan kawan-kawan. Jadi kalau saya ilustrasikan ada sedikit gitu ya, kesimpulannya bahwa AI, ChatGPT atau tadi avatarnya Nvidia itu adalah sebuah keniscayaan, ya, di mana mereka semakin lengkap database-nya, gitu ya, semakin banyak generasi muda yang menggunakan AI, ChatGPT untuk bertanya tentang agama, ya. Dan lagi-lagi bahwa data is data, informasi tetap seperti itu. Ya, mereka nggak akan berubah gimana kalau tidak ada wisdom di dalam. Wisdom di sini adalah bagaimana kita menyikapi informasi yang kita dapat, enggak ditelan mentah-mentah. Ada belajar lihat di YouTube itu kan satu arah sebenarnya. Akan berbeda ketika kita di kelas bisa dua arah. Ini perbedaan mendasar. Ya. Jadi ini yang ingin saya sedikit sampaikan, kalau bahasa sekarang itu point of view atau for information zaman dulu, berbagi perspektif ke adik-adik semua, gitu ya. ChatGPT itu sangat membantu, iya. Avatar dari Nvidia sangat membantu, iya. Tapi jangan semua-semuanya diserahkan kamu telah mentah-mentah dari teknologi itu. Ya, masih lebih mahal materi mengajar, diskusi di kelas, interaksi dengan Bapak Ibu dosen atau teman-teman satu kelompok. Utamakan itu. Ya, karena lagi-lagi yang ingin saya tekankan di sini adalah penting sekali bahwa dalam kita menuntut ilmu, bijak-bijaklah memilah informasi, bijak-bijaklah memilih referensi, dan bijak-bijaklah memilih guru.
yang menjadi panutan Anda, sehingga apa-apa yang kita dapatkan dalam konteks keilmuan, apalagi bersumber dari guru, gitu ya, yang tentu guru yang kompeten, gitu ya, capable, insya Allah kita membawa barokah keilmuan dan manfaat yang lebih panjang. Ya. Ini yang ingin saya sedikit ilustrasikan ke teman-teman. Ya. Nah, di sisi lain adik-adik, ya, selain yang saya katakan tadi, gitu ya, bagaimana kita bijak memilah informasi, referensi, dan bijak memilih guru, gitu ya. Selain tadi faktor empati juga menjadi penting. Yang kedua adalah kita harus banyak-banyak bertabayun, ya, atau bahasa gaulnya itu banyak-banyak riset. Ya, jangan sampai kita sering itu, misalkan Mas A itu dikasih info oleh si B, bahwa si X itu anaknya gini. Jadi konsep dalam kita menerima informasi, gitu, ini konteksnya tabayun tadi yang saya tekankan, nilai tabayun adik-adik. Kita itu sering menerima informasi ditelan mentah-mentah, nggak dikonfirmasi dulu, bener nggak? Si A itu anaknya sombong, metesek, nggak play. Seolah-olah kita menerima informasi itu ditelan mentah-mentah, oh iya ya, anaknya kayak begitu ya. Tapi kita nggak pernah konfirmasi, bener nggak kayak gitu? Karena kita nggak pernah mengonfirmasi, melakukan tabayun, maka informasi yang kita dapat itu merubah menjadi pola pikir kita, mempengaruhi pola pikir kita. Kalau pola pikir ini nggak segera dikonfirmasi, dilakukan tabayun, ditelan mentah-mentah, pola pikir itu menjadi pola sikap. Karena dipengaruhi pikiran, maka saya bersikap seolah-olah saya juga seide dengan informasi itu. Oh iya, si A itu namanya PSC, nggak usah dicedeki, pola sikap. Kalau pola sikap ini terus tidak segera dilakukan tabayun, maka itu berubah menjadi mindset. Yang bahaya itu kalau sudah menjadi mindset, tertanam di otak. Sehingga kalau sudah mindset mau diubah, kita harus melakukan apa? Brainwash, bahasa sekarang, cuci otak. Makanya adik-adik, kalau menerima informasi apapun, penting tadi empati, yang kedua tabayun. Tabayun ini menjadi penting. Cek kebenarannya, tanya, maka itu fungsi penting guru. Sumber referensi harus diperbanyak, jangan hanya dari situ literatur saja. Sehingga kita punya banyak perspektif tadi saya katakan. Jadi kalau kita terima informasi si A itu gini, coba tanya teman-teman lainnya, bener nggak sih si A itu kayak gini? Oh enggak kok, anaknya baik kok, anaknya sopan. Loh kok katanya si itu anaknya sombong, nggak play. Ini yang bener yang mana? Tabayunnya dia temui langsung anaknya, kenal anaknya, pahami betul anaknya. Oh, saya punya perspektif sendiri. Pantes si anak yang pertama tadi bilang ini gak sombong dan kawan-kawan, dia pernah punya problem. Oh pantes si B ini ngomong si A tadi anaknya baik dan kawan, karena memang sahabatan, kenal baik. Semua perspektif tadi harus kita kelola, kita olah, harus bijak. Itu kan informasi. Nah, bijaknya seperti apa? Ya, kita bijak-bijaklah memilah, memutuskan, sehingga tadi dari pola pikir, pola sikap hingga menjadi mindset itu tidak menjadi mudor dalam kita bersikap sehari-hari. Ya. Empati, yang kedua adalah tabayun, yang ketiga yang paling penting, ya,
Misalkan nih sudah coba tabayun sebanyak-banyaknya, ternyata masih membingungkan, masih nggak jelas, maka poin ketiga. Apa itu poin ketiga? Qanaah. Apa arti qanaah? Merasa cukup. Kenapa kalau saya bilang qanaah? Kita ini sering di jalan disenggol dikit, misuh, marah-marah, diomongin di belakang, marah-marah dengan kawan-kawan. Kok gini sih, kok gini sih gitu ya. Apakah dengan kamu dipisui di jalan, apakah dengan kamu diomongin di belakang mengurangi jatah makanmu 3 kali sehari? Mengurangi kebebasan kamu ke masjid sholat 5 waktu? Kan enggak. Kita tuh masih bisa hidup, masih bisa makan enak, masih bisa ke masjid dengan santai. Kenapa harus pusing dengan omongan? Kenapa harus pusing dengan tadi pisuan orang-orang di jalan? Kelihatannya idealis ya, tapi Al-Quran mengerjakan itu. Kita harus qanaah. Kok Pak Tri katanya gampang ngomong, susah melakoninya. Melakoni susah, nggak gampang. Tapi apa salahnya kita punya apa? Panduan. Ya, sehingga ketika kita sudah bersikap tadi, kita jadi tahu ujung-ujungnya tuh kemana. Kalau dengan tabayun saja kita sudah dibuat stres, ya sudahlah, apa sih repot-repot. Emang itu mempengaruhi apa? Jatah makan. Toh saya masih bisa makan 3 kali sehari, masih bisa ke masjid sholat 5 waktu, ya sudah. Karena lagi-lagi fungsi tujuan hidup kita itu adalah ibadah. Ya, fungsi kita hidup itu tujuannya kita apa? Ibadah. Ya mulai ya tadi aktivitas di kampus, makan itu ya ibadah, apalagi pergi ke masjid itu ibadah. Ya sudah, selama kebutuhan dasar yang mendukung kita ibadah masih aman-aman saja, ya sudah, ngapain pusing dengan urusan lain. Ya. Ini yang ingin saya tekankan. Jadi 3 poin ini yang menjadi penting, fondasi dasar gitu ya. Bagaimana kita menyikapi ya, dalam menggunakan aktivitas kita di teknologi informasi, ada di bersosial media dan kawan-kawan, apalagi konteksnya tadi di AI dan ChatGPT. Ya, saya ingin tanya, ada nggak di sini yang tidak main sama sekali sosial media? Ada di sini yang sama sekali nggak main sosial media? Semua punya ya? Apa? Facebook, Instagram, Twitter, ada yang punya TikTok? Banyak. Selama digunakan lebih banyak manfaatnya nggak masalah. Percayalah bahwa ya saya ngomong top 4 atau top 5 aplikasi yang adik-adik punya sekarang akan ada versi ultimate-nya di masa mendatang. Who knows, kita nggak tahu. Nggak akan ada habisnya yang namanya teknologi itu. Pasti akan muncul versi-versi lebih update. Nggak akan ada habisnya. Yang namanya nafsu manusia itu, ego manusia itu pasti akan bertambah. Nggak akan ada habisnya. Teknologi itu pasti akan berkembang terus. Dulu di zaman saya dan Pak Redi mungkin masih Friendster, sekarang terus bergeser Facebook muncul dulu sempat saya lupa. Terus ada Facebook, ada Instagram dan kawan-kawan. Sekarang TikTok, terus nanti muncul ChatGPT, Nvidia dan kawan-kawan. Banyak sekali akan muncul. Nggak akan ada habis-habisnya teknologi itu. Tapi kalau kita nuruti terus, maka itu akan lebih banyak mudorotnya. Maka balik lagi ke poin yang terakhir tadi, qanaah. Value qanaah ini menjadi penting. Kita harus memilah-milah tabayun tadi dan qanaah. Itu menjadi penting sekali. Ya.
Bagaimana kita memastikan semua aktivitas ibadah kita itu tidak tergerus nilainya ya, dari aktivitas teknologi tadi. Ya. Baik, itu mungkin sedikit yang ingin saya share ke teman-teman, gitu, warning ke adik-adik. Ini sudah semakin banyak. Silakan maju aja, maju yang cowok. Masih ada satu saf di depan, biar yang di belakang cukup. Ayo maju. Silakan maju. Silakan yang di belakang masuk aja. Baik, itu mungkin sedikit ilustrasi yang ingin saya sampaikan, gitu ya. Jadi kembali ke tadi, ke judul besarnya adalah ingin saya share ke teman-teman, adik-adik semua, bijak-bijaklah kita dalam beraktivitas teknologi AI, ChatGPT ke depan. Saya ingin warning, kita nggak usah ngomong lagi tentang sosial media. Saya mau warning masa depan yang akan kita hadapi di AI. Ya, kembali saya ingatkan poin pertama, empati. Bagaimana kita membangun empati. Yang kedua adalah apa tadi? Tabayun. Kita harus tabayun, pandai-pandai memilah informasi. Yang ketiga adalah kita qanaah. Ya, kalau nggak penting-penting amat, nggak usah diikuti-ikuti, nggak usah terlalu mengejar tren. Kalau kita masih bisa hidup makan 3 kali sehari, tadi saya katakan masih bisa sholat 5 waktu ke masjid, ya sudah. Ngapain pusing dengan hal yang lain? Ya, ini yang ingin saya tekankan ya ke kita semua. Baik, saya kira itu mungkin sedikit pengantar dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan dari teman-teman, langsung saja. Masih ada waktu 15 menit. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan, Mas Habib. Yang tanya batasan apa? Batasan yang dapat kita pakai AI ini sampai nanti kita tuh gimana titik kita akan terus qanaah. Oh, oke. Pakai mic aja biar dengar teman-teman. Ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk penggunaan AI di sosial media, mungkin saya bertanya pada saat di mana Harus melakukan titik mana kita harus melakukan dan berhentilah untuk Oke. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Sampai mana batasan kita, gitu ya, sehingga kita sudah baru sampai pada level qanaah. Pertanyaannya begini, gitu ya. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kita kalau sudah ngomong gadget, IT, apalagi baru handphone, itu nggak akan ada habis-habisnya, ya. Tidak akan ada habis-habisnya, ya. Akan banyak sekali muncul aplikasi-aplikasi ke depan, apapun namanya, yang itu memudahkan kita beraktivitas. Nggak akan ada habis-habisnya. Akan berkembang terus. Pertanyaannya, sampai mana batasnya? Kita balik ke awal tadi, ke nomor 2, tabayun. Kalau saya menggunakan sebuah tools, aplikasi atau perangkat ini, kira-kira lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Kalau ternyata lebih banyak mudaratnya pada manfaatnya, tinggalkan.
Kalau ternyata masih bisa menggunakan cara konvensional, ya sudah pakai cara konvensional saja. Saya tanya, ayo jujur, ada yang sering bimbingan sama dosen pembimbingnya pakai WA? Nanya, Pak, saya mau bimbingan. Pak, kalau kayak begini gimana ya, Pak? Ada yang sering kayak gitu? Pernah ya? Banyak ya? Seolah-olah mudah ya? Mudah sekali gitu diskusi sama pembimbing, tinggal pakai WA. Ya. Tapi pertanyaannya kira-kira lebih baik mana? Saya pakai WA atau saya ketemu langsung diskusi? Dua-duanya mungkin bisa, tapi nanti dulu lihat value yang lebih banyak mana kira-kira. Oh, kalau saya ketemu langsung, tadi balik ke poin pertama, empati. Siapa tahu mungkin dengan saya ketemu langsung itu silaturahminya lebih bagus ketimbang hanya bermodal WA. Ada yang misalkan si Mas Torik misalkan sakit GWS ya, di WA pakai GWS saja. Kira-kira Torik menanggapinya dengan temannya satunya datang jenguk, yang mereka balik sehat, yang ini, yang moga sehat ya. Kira-kira lebih enak mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua ya. Di WA, GWS yo, tangannya begini gitu kan, emotnya. Itu teman yang A, teman yang B datang jenguk. Rik, cepat sembuh yo. Moga-moga sehat, lancar kabeh. Ya apa kira-kira? Alami kita sebagai manusia tadi dulu. Ini yang saya katakan tadi. Sampai mana batasnya itu tadi? Lebih banyak, kira-kira manfaatnya lebih banyak yang mana? Kalau ternyata dengan semakin banyak teknologi aplikasi, kalau lebih banyak mudaratnya, kita lebih introvert, lebih banyak mengurung diri di kamar, lebih banyak mengurung diri di kantor, ngapain? Nggak sehat hidup kita. Lebih jarang silaturahmi ketemu langsung, ya ngapain? Ya. Ini menjadi penting untuk kita paham bersama. Ya. Sekali lagi ada norma-norma yang harus kita tekankan, apalagi kalau sudah ngomong akidah. Contoh, bisa nggak misalkan ibadah haji itu pakai metaverse? Kira-kira perangkatnya ada dalam komputer punya pakai metaverse, ibadah haji, tawaf, lari, gitu. Boleh nggak kira-kira? Nggak bisa kayak gitu juga. Iya kalau manasik, tapi kalau ibadah ya kita harus nyampe ke tempatnya. Itu contoh yang ekstrim ya, artinya itu contoh yang jelas batasan. Kalau sudah mau terkait dengan akidah, harus kita tinggalkan ya. Tadi yang berbau teknologi ini penting. Contoh lain, ya banyak teknologi yang membantu mudahkan ibadah, iya. Tapi jangan sampai itu malah mengurangi esensi atau value di dalam. Dulu orang zikir pakai tasbih, sekarang digital. Al-Quran digital. Selama value-nya masih ada nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata mengurangi value, ini harus hati-hati. Yang sering saya gambarkan ke teman-teman itu, bayangkan Indonesia ini atau di Malang saja, nggak usah jauh-jauh Mbak Mas, internet mati. Bayangkan internet mati, apa yang akan terjadi? Chaos.
Kita kan masih pikirnya bisnis kan. Oh, saya nggak bisa order GoFood dan kawan-kawan, saya nggak bisa buka Google aplikasi, saya nggak bisa mabar gitu kan. Mikirnya gitu. Ketika teknologi sudah tidak bisa lagi mendukung aktivitas, maka kembali ke nilai esensi secara konvensional. Jadi saya nggak tergantung Al-Quran yang ada di HP, yang kembali ke Al-Quran. Saya nggak tergantung dengan apa aplikasi azan yang ada di HP, yang kembali ke masjid. Itu ilustrasinya ya, yang ingin saya katakan. Itu mungkin sedikit ilustrasi. Ada lagi yang lain? Sedikit. Oke, 5:20 masih ada 5 menit sebelum kita tutup dengan doa. Tidak ada, saya rasa cukup ya. Baik, mungkin kita sholawat saja sebentar sambil menunggu dan nanti kita ditutup dengan doa. Kita sama-sama membaca sholawat asyikir sebanyak 3 kali. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi
Berikutnya mohon keikhlasan Al-Fatihah untuk para guru-guru kita, para senior kita, wabil khusus para takmir dan hari ini para donatur, khususnya kita kirimkan hadiah Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Yang pertama Bapak Profesor Lutfi Jafar selaku Ketua Takmir, Ibu Rinawati Hadani dan Ibu Dwi Hadi Sumistiani. Semoga beliau semua dan para takmir, para guru kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu diberkahi dalam segala aktivitasnya. Dan untuk kedua orang tua kita di rumah, baik yang masih hidup atau sudah tidak ada, semoga Allah tahan rahmatnya dan kita telah dipertemukan di surganya, dan insya Allah kita semua akan dipanggil dalam keadaan husnul khatimah ila hadil sholih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kenal. Yang ketiga, mohon perkenan keikhlasan Al-Fatihah untuk para pendahulu kita. Dan hari ini titipan doa yang pertama khususon ilahi almarhumah Ibu Ismawati binti Fatri Ismail, almarhum Maroto bin Kahar Harjo Sumarto, almarhum Abdul Rauf Sirat bin Sirat, kemudian almarhum Bapak Supardi dan almarhum Bapak Hari Subagio. Semoga beliau-beliau arwahnya diterima oleh Allah dan insya Allah kelak dikumpulkan di surga. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita tutup ceramah atau tausiah sore ini dengan mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bil liqat wa tanfarizu bil qurab wa tu'ta bil hawaj wa tunalu bir rahaim wa husnul hawatimi wa istasqal gamamu bijil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi yadi kulli ma'amillah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tul khair. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha shamli wa tawaddu fil jannati ya Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tabli lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Ibrahim. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi